tertera ya. Ada 5 bagian. Yang pertama itu paling pokok, semua yang dilakukan oleh orang itu adalah perencanaan. Bagaimana perencanaannya dengan matang? Kita lihat dulu, kita gambarkan. Setelah kita lakukan perencanaan, baru kita melakukan analisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya yaitu di channel Kuliah Teknokrat bersama saya yaitu Latifah. Kali ini saya akan membahas video tentang mata kuliah IRP yang bertema tentang pemetaan siklus dan siklus dari IRP. Nah, pada materi kali ini saya akan lebih fokus dalam pemetaan proses dan siklus dari IRP. Learning objektifnya yaitu tentang tersebut. Tujuan dari pembelajaran kita yaitu agar mahasiswa mengetahui serta tahu proses dari pemetaan IRP tersebut. Dan siklus dari IRP itu mereka mengetahui rencana planning yang akan dijalani oleh suatu organisasi atau suatu perusahaan. Di situ saya akan membahas seputar itu. Lalu saya akan mengenalkan dulu tentang pengelolaan dari proyek IRP. Apa aja yang masuk dari pengelolaan proyek IRP? Yaitu yang pertama lingkungan. Lingkungan itu pasti memiliki suatu struktur organisasi. Nah, di dalam implementasinya ya, itu biasanya disesuaikan oleh kebutuhan dari suatu perusahaan. Jadi kita membuat suatu IRP itu disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi nggak hanya buat terus tinggal pakai, tapi ternyata banyak aplikasi-aplikasi lain yang nggak kepake. Nah gitu, makanya dibutuhkan lingkungan, kita lihat sesuai dengan kebutuhan. Terus yang kedua, yaitu implementasi dari IRP tersebut. Nah, implementasinya itu harus terorganisasi ya. Kenapa harus terorganisasi? Karena itu harus ada user atau pengguna untuk mengolah dari aplikasi IRP tersebut, serta ada pengembangan sistem. Jadi suatu sistem itu tidak harus monoton seperti itu, harus ada pengembangan. Mungkin jarak 5 tahun, jarak 10 tahun, itu harus ada pengembangan yang lebih bagus lagi ke depan mengikuti perkembangan zaman. Terus bagian yang ketiga yaitu pemetaan. Pemetaan apa? Pemetaan dari suatu organisasi. Kenapa diperlukan suatu pemetaan? Karena hubungan dari proses bisnis yang dimiliki oleh IRP itu harus berfungsi secara integrasi ya. Fungsinya terintegrasi maksudnya fungsi A itu harus terintegrasi dengan B, yang B harus terintegrasi dengan C, makanya dia harus dilakukan pemetaan dulu. Nah, itu dari pengelolaan proyek IRP. Adapun ini ya, proses. Nah, tadi Tadi pengelolaan, sekarang kita masuk ke proses. Di mana proses itu dilakukan atau dibentuk secara struktur organisasi tim. Kenapa seperti itu? Dari organisasi tim itu kita bisa mengimplementasikan IRP yang akan digunakan. Jadi kita lihat dulu nih struktur organisasinya bagaimana, lalu kita implementasikan sesuai dengan IRP yang diinginkan. Nah, berikutnya adalah pemetaan IRP yang dilakukan menyesuaikan kebutuhan sistem. Nah, tadi kan sesuai struktur organisasi nih. Terus yang kedua, kebutuhan sistem. Bagaimana sistem tersebut dibutuhkan? Apakah kebutuhan sistem yang kompleks atau yang sederhana atau malah yang standar aja kayak gitu. Nah, itu adalah bagian yang kedua. Yang ketiga adalah struktur organisasi itu bisa melibatkan SDM, accounting, logistik gitu kan, terus sama tim proyek implementasi tersebut. Nah, kenapa struktur organisasi itu harus terdiri beberapa orang di dalamnya? Karena mereka bersifat kompleks atau terintegrasi satu sama lain. Kalau mereka tidak terintegrasi, itu nggak bakalan bisa
suatu sistem berjalan dengan baik. Nah, itu adalah dari proses pemetaannya. Selanjutnya, kita akan tentang pengelolaan. Nah, bagaimana sih kita mengelola dari proyek ERP tersebut? Nah, di sini ada pengelolaan tersebut ya, bisa kita lihat dari struktur organisasi. Nah, ini adalah struktur organisasi dari implementasi ERP. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, terdiri dari beberapa bagian. Yang atas itu pasti dari komite ya, komite pengarah. Lalu kita turun dari komite atas itu turun ke tim proyek. Nah, dari tim proyek itu nanti disebar lagi tuh. Disebar menjadi 3 bagian yang bisa kalian lihat di sini, yaitu ada kelompok logistik, ada pengembangan, tim pengembangan, lalu kerja STM, dan terakhir adalah kerja dari accounting. Sebenarnya integrasi dari ERP ini bertujuan akhir yaitu menghasilkan suatu proses perhitungan. Makanya accounting di sini sangat dibutuhkan. Nah, lanjut kita ke siklus pengembangan. Nah, siklus pengembangan ini ya, itu memiliki beberapa karakter khusus di dalam proyek ERP. Apa itu karakter khususnya? Yang pertama, proyek ERP itu memiliki ruang lingkup yang cukup luas. Beda dengan proyek-proyek lain ya. Mereka mungkin hanya sebatas sebagian contoh kita bisa ambil dari misalnya sistem ini aja, KRS-an di kampus gitu. KRS-an di kampus itu kan cuman hanya menginput nilai, menghasilkan angka A, B, atau C, lalu ada IPK-nya. Sedangkan proyek ERP ini enggak, dia mencakup semuanya. Sama kayak kampus ini, semuanya terintegrasi antara gedung, musola, kelas, sampai ke ruang parkir, sampai semuanya. Itulah yang dinamakan sistem ERP. Makanya cakupannya lebih luas ya. Nah, terus kita harus melihat apa lagi? Fungsi organisasi tersebut harus secara virtual. Jadi kita harus bisa membayangkan fungsi secara virtual. Kenapa? Agar kita bisa menggambarkan ruang lingkup yang luas. Kalau kita tidak membuat secara virtual atau membayangkan secara virtual, kita hanya membuat skup kecil aja. Nah, itu ya. Terus yang kedua adalah menggunakan paket software secara ekstensif. Ya, kenapa? Karena ERP ini menggunakan paket-paket. Nah, satu paket itu biasanya ada beberapa kombinasi yang diminta sesuai dengan kebutuhan. Nah, itulah kenapa pengembangan ERP itu perlu dilakukan. Apakah misalnya nih, berapa lama Miss, Bu, perkembangan ERP ini harus dilakukan sesuai kebutuhan? Bisa 3 bulan sekali, bisa 6 bulan, bahkan sebulan sekali bisa. Karena apa? Kebutuhannya itu memang mendesak, dia ingin seperti itu, kayak gitu. Jadi tidak menentu, ini tergantung kebutuhan. Nah, ada lagi siklus hidup pengembangan ERP. Di sini tertera ya, ada 5 bagian. Yang pertama itu paling pokok, semua yang dilakukan oleh orang itu adalah perencanaan. Bagaimana perencanaannya dengan matang? Kita lihat dulu, kita gambarkan. Setelah kita lakukan perencanaan, baru kita melakukan analisis. Analisis itu fungsinya buat apa? Seperti yang kita ketahui, kita menganalisis daerah, menganalisis budaya kerja di sana, kita menganalisis ini dipakai buat apa, seperti itu. Lalu desain. Nah, kita harus tahu nih SDM dari ERP tersebut. Jadi kita buat desain sesuai dengan SDM-nya. Jangan sampai misalnya nih contoh, ternyata yang kerja di perusahaan A itu ternyata minimal tamatan SMA, berarti desainnya menyesuaikan. Kecuali ternyata yang kerja di perusahaan B itu minimal S1. Nah, berarti kita bisa desain yang agak lebih bagus kayak gitu. Terus implementasi. Bagaimana implementasinya? Implementasi ini dikatakan berhasil apabila sistem tersebut dipakai dan berguna bagi mereka. Percuma ada sistem tapi nggak dipakai gitu. Ya. Dan yang terakhir adalah dukungan teknis. Apa dukungan teknis ini? Ini adalah infrastruktur dari sistem ERP yang pakai. Gitu. Perusahaan itu pasti infrastrukturnya lebih bagus dong, kayak infrastruktur internetnya, infrastruktur dari bangunannya, dari terus kita lihat lagi dari alat-alat yang digunakan, itu adalah infrastrukturnya. Nah, lanjut ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada beberapa fase dari gambar tersebut. Nah, fase pertama yaitu tentang perencanaan. Tadi saya udah jelaskan secara garis besar, di sini lebih detail lagi saya jelaskan ya. Perencanaan. Tujuan utama dan ruang lingkup dari proyek ERP tersebut yaitu
menentukan manajer dulu. Sudah menentukan manajer, ini perencanaan awal ya. Menentukan manajer, sudah menentukan manajer, lalu kita menentukan anggota. Setelah ada anggota, baru kita bisa membagi tugas tim proyek kayak gitu. Nah, tugas tim proyek yang pertama, dia harus mendefinisikan masalah yang ada, terus diselesaikan dan menentukan ruang lingkup cakupannya bagaimana gitu. Terus yang kedua, melakukan evaluasi, mengevaluasi bagaimana solusi untuk memecahkan masalah yang ada pada ERP tersebut, ataukah di custom menunya, ataukah dikurangi, ataukah ditambahin, itu kita evaluasi. Terus bagian yang ketiga, melakukan penjadwalan dan anggaran proyek. Nah, itu penting ya. Kenapa? Karena untuk mengcustom, mengganti, mengubah, mengcustom ini bisa menambah gitu kan, pasti dibutuhkan suatu biaya, makanya perlu anggaran ya. Nah, terus kita lihat juga kelayakan dan laporan dari perusahaan tersebut, layak nggak kita pakai metode yang seperti ini. Terus kalau kita pakai seperti ini, anggarannya besar nggak, jadwalnya bagaimana, sesuai sesuai penjadwalan nggak. Misalnya 6 bulan selesai, ternyata dengan sistem yang kayak gitu ternyata setahun. Nah, otomatis anggaran proyek besar dong. Nah, itu dia. Terus ini adalah fase analisis ya. Fase analisis ini dibagi menjadi 10 bagian. Yang pertama itu tim proyek ya, menganalisis. Itu membentuk kerja pada fungsi organisasi. Untuk apa? Mengumpulkan informasi, mengumpulkan data, terus mewawancarai. Nah, itu tugas tim proyek. Terus yang kedua, dia mengevaluasi vendor. Pasti kita ingin membuat satu sistem itu, pasti kita minta tolongnya sama vendor, dipilihkan antara vendor itu mana yang menang dari proyek tersebut. Jadi vendor itu yang bisa menjalani. Nah, makanya dibutuhkan vendor untuk ERP tersebut ya. Terus rekomendasi yang dari vendor itu mungkin bisa kita pakai atau kita pertimbangkan. Terus ketiga yaitu pendekatan secara khusus ya, yaitu dengan cara mengevaluasi alat bantu untuk pengembangan software. Jadi software itu kan pasti berkembang ya. Nah, ketika berkembang itu bagaimana sih kita membuat evaluasi secara khusus itu ya. Terus poin 4, tim proyek memiliki kendali untuk memilih satu vendor yang terbaik. Nah, itulah hebatnya tim proyek. Terus dia membuat evaluasi secara terinci. Nah, terus bagian 5 yaitu dia bertanggung jawab sebagai sebagai rekayasa ulang dari suatu proses bisnis. Dia yang bertanggung jawab. Apabila ada kesalahan atau pergantian, itu dia wajib untuk melakukan konfirmasi lagi, karena dia yang bertanggung jawab. Dia harus konfirmasi lagi ke vendor, tolong diganti sesuai dengan keinginan gitu. Poin ke-6 yaitu jumlah proses yang dilakukan itu bergantung pada pendekatan atau paket yang dipilih dari suatu perusahaan atau organisasi. Nah, itu adalah jumlah proses bisnisnya. Poin yang ke-7 adalah memiliki paket atau kombinasi yang tersedia sesuai dengan kebutuhan. Mungkin suatu perusahaan itu telah memiliki paket, tapi dia ingin meng-custom atau ditambahin atau dikurangi. Kebanyakan orang nambah ya daripada mengurangi kayak gitu. Nah, itu makanya tugas dari analisis. Terus poin 8 itu menghasilkan prototipe. Nah, dia harus membuat prototipe gambaran dari ERP. Di mana itu untuk mensimulasi hasil dari sistem yang sudah dibuat. Lalu ditunjukkan integritasnya atau integrasinya ke modul dari user tersebut. Yang ke-9, dia melakukan evaluasi ulang nih. Buat apa kok dievaluasi lagi? Agar dapat persetujuan dan verifikasi dari tim proyek tersebut. Kalau sudah setuju, berarti lanjut vendor tersebut untuk jalan. Dan yang terakhir, nah ini biasanya waktunya sangat singkat nih ya. Kenapa? Karena pendekatan misalnya suatu perusahaan itu hanya pakai satu paket, atau perusahaan itu hanya menggunakan pendekatan custom kayak gitu kan. Nah, itu singkat banget itu karena dia nggak butuh bangun dari awal. Nah, itu adalah 10 dari bagian fase analisis. Nah, ini adalah poin ketiga, fase desain. Ini ada 7 bagian ya, yang dimana yang pertama, orang desain itu ya pasti langkah awal yang dilakukan adalah memutuskan vendor mana yang dipilih. Ketika vendor itu sudah dipilih, dia baru memulai desain. Tapi kalau belum ada, dia nggak bisa mulai.
Terus yang kedua adalah tingkat desain itu tergantung pada pendekatan ERP yang dipilih. Jadi jangan asal buat desain gitu ya. Jangan sampai desainnya udah sempurna, ternyata yang makainya nggak bisa. Nah, jadi mubazir. Terus poin ketiga yaitu pendekatan custom. Nah, biasanya orang desain ini membuat desain yang sesimpel mungkin ya, yang user friendly agar perancangan aplikasi serta prototipe yang ada itu gampang gampang dilakukan oleh dari user, atau database yang dilakukan itu sangat sensitif sehingga lebih memudahkan untuk membuat jalur atau terhubung satu sama lain. Nah, itu poin ketiga. Sedangkan poin 4 itu pendekatan prototype. Kok prototype lagi sih? Iya, orang desain harus ada. Dia pendekatan prototype. Fungsinya buat apa? Melengkapi identifikasi kebutuhan. Ya, prototipe yang udah ada dibuat desainnya, lalu digimanain? Disesuaikan paketnya. Misalnya dia pakai paket A, disesuaikan paket A. Terus customnya bagaimana? Itu disesuaikan. Terus yang kelima, desain dari hardware. Jadi pengguna ERP ini ya biasanya dia mendesain hardware dan teknologi jaringannya. Fungsinya buat apa? Dia harus membuat arsitektur dari server. Supaya apa? Misalnya nih banyak data yang dibutuhkan untuk menyimpan. Berarti ruangannya lebih besar dong, berarti pemborosan. Makanya dia harus menggunakan hardware-nya yang bagaimana, jaringan yang bagaimana, terus arsitektur dari sistem itu bagaimana, kayak gitu. Serta dia mempertimbangkan platform yang digunakan saat ini. Mungkin udah ada nih satu ruangan ini digunakan untuk server gitu kan. Sedangkan dia mengcustom lagi, berarti butuh 2 ruangan, nggak perlu kayak gitu. Mereka harus pintar-pintar memilih agar cukup di satu ruangan server itu berada. Seperti itu. Terus yang keenam, pengguna akhir. Nah, biasanya end user. Itu dilakukan, end user ini siapa aja? Admin. Sudah admin siapa lagi? Koordinator, bisa. Terus siapa lagi? Bisa nggak ini kepala? Bisa. Pokoknya manusia, end user, yang akan menggunakan aplikasi tersebut. Wajib bagi end user tersebut melakukan pelatihan sebelum melakukan testing dari aplikasi tersebut. Ketika dilakukan contohnya aja nih, saya sebagai orang awam, saya nggak ngerti nih aplikasi dari ERP tersebut. Saya itu dikasih pelatihan selama sebulan atau maksimal 3 bulan itu untuk menggunakan aplikasi tersebut, sehingga ketika saya udah masuk di perusahaan tersebut, saya udah bisa menggunakan aplikasi tersebut. Itulah kenapa butuhnya pelatihan. Jangan sampai salah ya, aplikasi dibuat itu harus ada pelatihannya, jangan dikasih aja kayak gitu, mereka nggak ngerti alurnya. Nah, dan poin yang terakhir adalah poin ke-7, mereka wajib rekayasa ulang dari proses bisnis, ditunjukkan ke siapa? Ditunjukkan ke end user tersebut, jalurnya. Nah, ini bagiannya, ini tingkatannya. Kalian gunakan sesuai dengan divisi masing-masing, sesuai dengan porsi masing-masing. Silakan baca alur tersebut. Nah, itulah fungsi dari desain. Adapun fungsi dari fase implementasi, ya. Fase implementasi itu dibagi 7 bagian juga. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.